Ayah saya sangat suka memelihara ayam di rumah. Orang lain biasanya hanya memelihara 2 ayam jantan. Namun dia memelihara 1 halaman penuh ayam jantan. Tidak ada ayam betina. Orang bilang ayam jantan yang dipelihara lebih dari 5 tahun tidak boleh dimakan. Ayam memakan terlalu banyak serangga beracun. Toksin itu akan meresap ke dalam daging. Makan ayam yang sudah 5 tahun rasanya hampir seperti makan racun. Tapi ayam-ayam di rumah saya tidak tahu sudah dipelihara berapa tahun. Semua dikurung di dalam kandang, tidak pernah dikeluarkan. Ayah saya bahkan membeli serangga dari luar untuk memberi makan ayam-ayam itu. Saya beberapa kali melihat dia meminta orang untuk mengirimkan serangga ke rumah. Serangga sekecil itu langsung dituangkan ke dalam kandang ayam. Ayam-ayam itu dipelihara dalam kandang sepanjang tahun. Matanya merah menyala. Kemanapun mereka memandang, selalu terlihat galak. Bukan hanya itu, bahkan kalau ada ular yang dilemparkan ke dalam, mereka akan segera mengoyaknya hidup-hidup. Yang lebih aneh, ayam jantan di rumah saya tidak pernah berkokok. Meskipun ayam jantan di rumah orang lain berkokok, mereka tetap diam. Suatu kali, saya mendengar ayam jantan di rumah orang lain berkokok. Saya pun menoleh melihat ke dalam kandang ayam. Namun saya melihat ayam-ayam jantan di rumah saya. Semuanya mengangkat leher mereka, berusaha melihat keluar. Mereka membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Beberapa yang berkarakter keras, bulu di leher mereka sudah terkikis, tetapi mereka tetap berusaha mencakar keluar. Ayah saya memelihara begitu banyak ayam, tetapi tidak pernah memberi saya makan daging ayam. Malah memberi ayam makan rambut dan kuku saya. Sejak kecil saya tidak pernah dipotong rambut di luar. Semuanya dilakukan oleh ayah saya sendiri. Setiap kali rambut saya dipotong, dia membungkusnya dengan kertas kuning, lalu menandainya dengan pensil cinnabar. Jika ada yang hilang, dia bisa mencarikannya sepanjang hari. Setiap kali tanggal 15 bulan lunar, ayah saya akan mencampur rambut saya dan kuku saya dengan pakan ayam untuk memberi makan ayam. Saya pernah bertanya kepada ayah mengapa dia memberi makan ayam dengan rambut saya. Dia bilang saya lahir tahun ayam. Dengan rambut saya di dalam pakan, ayam akan tumbuh lebih cepat. Tapi saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan itu. Saya diam-diam mengamati dia 2 kali baru tahu. Setiap kali ayah saya memberi makan ayam dengan rambut saya, dia selalu menangkap ayam jantan dan melemparkannya ke kolam di halaman belakang. Ayah saya kira-kira pergi ke tepi kolam 2 atau 3 kali sebulan. Setiap kali melemparkan 1 ayam hidup ke dalamnya. Ayam-ayam di rumah kami hampir gila. Biasanya sulit untuk menangkap mereka. Namun begitu sampai di tepi kolam, mereka langsung tenang. Seperti menerima nasib. Mereka membiarkan ayah saya melempar mereka ke dalam air. Tentang apa yang terjadi pada ayam jantan setelah jatuh ke air, saya tidak tahu. Setelah melempar ayam ke dalam air, ayah saya akan berdiri di tepi kolam. Terus menatap ke dalam air. Kadang-kadang dia bisa berdiri selama 1 jam. Kadang-kadang hanya beberapa menit lalu kembali. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya dia lihat. Dalam ingatan saya, ayah saya selalu mengulang 2 hal ini, yaitu memelihara ayam dan menonton air. Dan itu berlangsung lebih dari 10 tahun. Hingga pada usia 15 tahun saya, frekuensi ayah saya melemparkan ayam ke dalam kolam semakin sering, dan dia tidak lagi membeli anak ayam ke rumah. Ayah saya tampaknya semakin tenang. Tapi suatu hari, ketika saya pulang sekolah, saya melihat ayah saya dengan wajah serius berjalan mengelilingi rumah. Terkadang dia juga melirik ke layar komputer. Tatapannya seolah-olah dia punya dendam dengan komputer itu. Saya pikir dia hampir menghancurkan komputer itu. Wajah ayah saya tampak sangat muram. Saya tidak berani berbicara dengannya. Saya diam-diam melihat layar komputer. Di layar tertulis bahwa dalam 3 hari akan terjadi fenomena bulan darah. Ayah saya membuka banyak halaman web. Mungkin dia sedang mencari tahu apakah berita tentang bulan itu bohong. Saat itu dia seperti orang gila, berputar-putar di dalam rumah. Dia bahkan tidak sadar kalau saya sudah masuk ke rumah. Hingga saya memanggilnya, baru dia menoleh dengan mata merah. Itu pertama kalinya saya melihat ayah saya menangis. Saya tidak akan pernah lupa tatapan ayah saya saat itu. Tatapan ayah yang penuh ketidakrelaannya dan tekad. Semua itu jatuh bersama air matanya di tanah. Saya pun ingin menangis bersama ayah saya. Ayah, apa yang terjadi denganmu? Saya ingin meraih tangan ayah saya. Tapi ayah saya dengan cepat menangkap pergelangan tangan saya dan membalikkan badan. Punggung ayah saya menghalangi pandangan saya. Saya tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Tapi saya merasakan jari saya sakit. Saya berusaha keras menarik tangan saya. Namun ayah saya tetap memegang tangan saya dengan erat. Setelah saya berhasil menarik tangan saya kembali, saya melihat jari saya mengeluarkan darah. Ternyata ayah saya telah menusuk jari saya dan mengeluarkan darah. Saya belum sempat memahami apa yang terjadi. Ayah saya dengan cepat berkata, "Kamu segera kemasi barang-barangmu dan kembali ke sekolah. Jangan kembali ke sekolah. Cari penginapan dan tinggal di sana. Mau cari penginapan mana saja, terserah. Jangan beritahu siapapun di mana kamu menginap." Saya bingung dan tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba saya harus menginap di penginapan? Saya belum sempat bertanya. Dia melanjutkan, "Sebelum kamu ke penginapan, cari tempat untuk mandi terlebih dahulu. Semua pakaian harus dibakar dan dibuang. Beli 1 set pakaian baru dari dalam keluar. Setelah mandi, ganti dengan pakaian baru. Sebelum mengganti pakaian baru, kamu harus meletakkan kantong kain ini di dalam saku pakaianmu. Kantong kain yang ayah berikan padaku. Aku tidak tahu di dalamnya ada apa. Bau kantong itu seperti bau naftalin yang aneh. Tapi jika dicium lebih dekat, agak berbeda. Baru saja aku mengambil kantong kain itu. Ayah,
menumpahkan semua barang dari tas sekolahku. Sambil memasukkan barang-barang ke dalam, ayah berkata, setelah kamu menginap di penginapan, jangan buka jendela atau pintu. Tunggu aku datang mencarimu. Jika aku datang pada pukul 9 pagi, kamu ikut aku. Jika kamu mendengar suara aku tengah malam, jangan buka pintu. Jika ada suara tengah malam, tetap tinggal di dalam, jangan keluar. Tunggu sampai tengah hari, baru kamu keluar. Ikuti alamat yang kutulis di buku catatan. Cari orang itu. Orang itu adalah pamanmu. Setelah bertemu dia akan mengatur segala sesuatunya untukmu. Kamu akan tinggal di rumah pamanmu, dan di sepanjang perjalanan, jangan takut dengan apapun. Jika ada orang menangkapmu, jangan pedulikan siapa dia. Gunakan pisau yang kuberikan ini dan tusuk dia dengan keras. Setelah itu, lari. Ingat, jangan lari ke tempat yang ada bayangannya. Jika ada orang yang berdiri di bayangan dan berbicara kepadamu, jangan dengarkan dia. Lihat orang seperti itu, kamu hanya perlu menghindar. Saat itu, tubuhku terasa lemas. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa maksudmu dengan datang mencariku di tengah malam? Ayahku menahan air mata. Tangannya menyentuh kepalaku dan menatapku cukup lama. Tanpa berkata apa-apa, dia mendorongku keluar. Ingat kata-kataku, segera pergi. Jika bertemu dengan pamanmu, dia akan menjelaskan semuanya kepadamu. Harus dengarkan dia. Setelah aku didorong keluar oleh ayahku, dia langsung mengunci pintu besar. Dia tidak membuka pintu meskipun aku memohon. Aku teriak di luar. Dan setelah beberapa saat, ayahku menjawab, ikuti kata-kataku. Kalau tidak, jangan panggil aku ayah. Aku tak punya pilihan selain mengikuti apa yang dikatakan ayahku. Saya pergi sepanjang malam ke kota dan mencari sebuah penginapan dekat stasiun. Setelah sampai di penginapan, saya merasa sangat cemas. Di dalam hati saya, ada perasaan yang sangat tidak enak. Di dalam hati saya, selalu ada perasaan buruk yang tidak bisa dijelaskan. Ayah saya bilang agar saya mandi dan mengganti semua pakaian saya. Tapi saat saya tiba di kota, sudah lewat pukul 9 malam. Saat itu, kota masih belum berkembang dan tidak ada pasar malam. Saya harus pergi kemana untuk membeli pakaian? Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana, jadi saya hanya bisa mandi terlebih dahulu. Saya memasukkan benda yang ayah saya berikan ke dalam pakaian saya. Saya tinggal di penginapan sepanjang malam. Hingga siang hari keesokan harinya, saya belum menunggu kedatangan ayah saya. Karena ayah saya tidak datang, saya hanya bisa mengikuti perintahnya untuk mencari paman saya. Saya sudah membeli tiket kereta, tapi di stasiun, saya dihentikan oleh petugas keamanan. Di stasiun ini, saya tidak tahu kapan ada prosedur pemeriksaan keamanan baru. Petugas keamanan mengambil barang yang diberikan ayah saya untuk perlindungan diri saya dari tas saya. Mereka mengeluarkan pisau yang diberikan ayah saya dan mengatakan akan menyita itu. Saat itu saya panik. Ayah saya hanya memberi saya beberapa petunjuk saja. Saya belum membeli pakaian. Kalau pisau itu juga hilang, bagaimana saya bisa keluar dari kota? Bagaimana saya bisa berjalan keluar dari kota jika pisau itu hilang juga? Saya mencoba merebut pisau itu kembali. Namun, saya dibawa oleh petugas keamanan ke kantor keamanan di stasiun. Petugas keamanan awalnya berniat untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, pihak stasiun mengatakan bahwa seorang anak kecil tidak perlu melapor ke polisi. Cukup diberi pelajaran dan minta sekolah atau orang tua datang menjemput saja. Saya duduk di kantor keamanan hampir sampai malam. Ada seorang petugas keamanan masuk dan memanggil saya. Anak kecil, keluar sini. Ayahmu datang untuk menjemputmu. Mendengar itu, saya langsung terkejut. Bagaimana ayah saya bisa tahu saya ditangkap oleh petugas keamanan? Saya mengikuti petugas keamanan keluar dari kantor. Saat keluar, saya melihat ayah saya sedang berdiri di depan pintu mengurus prosedur. Saya melihat sekilas, langsung tahu orang itu bukan ayah saya. Ayah saya tidak pernah memakai sepatu petani. Orang itu bahkan memakai sepatu petani. Sepatu itu bahkan terlihat seperti baru saja diambil dari air, penuh dengan noda air. Tangannya juga terlihat putih seperti direndam dalam air. Sangat menakutkan. Saat saya keluar dari ruangan, orang itu juga menoleh dan menatap wajah saya. Orang itu juga menoleh dan menatap wajah saya. Lipo, saya akan membawamu pergi. Mendengar itu, saya langsung merasa kaget. Orang tua sering bilang, saat ada yang datang menjemput, tidak ada yang mengatakan saya akan membawamu pergi. Hanya orang mati yang akan berkata begitu ketika membawa orang hidup. Saya takut dan langsung mundur beberapa langkah. Dia bukan ayah saya tidak akan ikut dia pergi. Petugas keamanan yang bertugas mencatat juga terkejut. Dia memeriksa buku rumah tangga dan kartu identitas beberapa kali. Kalau dia bukan ayahmu, lalu siapa dia? Segera ikut dia pergi. Orang itu tertawa kecil. Tipo, datanglah. Saya datang untuk membawamu pergi. Ayah saya bilang, siapapun yang berdiri di tempat gelap, saya tidak boleh mendekat. Orang itu kan sedang berada di dalam bayangan. Orang yang mengantarkan saya keluar adalah kepala bagian keamanan. Dia melihat orang di pintu dan baru berkata sesuatu. Tunggu di luar dulu. Saya akan berbicara dengan anak ini sebentar. Orang itu mengangguk dan mundur. Dia duduk di bawah dinding dengan tangan di lutut. Melihatnya, seperti petani tua yang belum banyak melihat dunia. Tapi posisi dia duduk justru berada di sudut bayangan dinding. Saat saya berjalan kembali bersama kepala bagian keamanan, saya 2 kali menoleh ke arah dia. Pada kali kedua saya menoleh, saya kebetulan melihat orang itu menatap wajah saya. Matanya tidak ada cahaya, itu jelas sekali. Mata orang mati.
Saya langsung cepat-cepat mengikuti kepala bagian keamanan masuk ke kantor. Dia duduk di hadapan saya dan bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut orang itu pergi? Kan itu ayahmu." Saya tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Namun, orang itu cukup ramah. Dia duduk di hadapan saya dan menenangkan saya cukup lama. Akhirnya, saya menceritakan tentang ayah saya yang ingin membawa saya pergi. Kepala bagian keamanan mendengarkan dengan senang hati. Setelah saya selesai bercerita, dia perlahan berkata, "Ayahmu ingin kamu mengganti pakaian. Itu supaya kamu menutupi bau tubuhmu. Ada orang yang mengikuti bau tubuhmu untuk mencari kamu. Kamu tidak ganti pakaian semalam. Orang yang mencari kamu sebenarnya sudah datang semalam. Namun, karena kamu membawa pisau, dia tidak berani mencari kamu langsung. Dia hanya menunggu sampai kamu naik mobil, baru dia ambil pisau kamu." Kepala bagian keamanan berkata pelan, "Coba pikirkan baik-baik. Petugas keamanan yang membawamu kembali itu, apakah ada yang aneh dengan dia?" Mendengar itu, kepala saya langsung berbunyi keras. Saat petugas keamanan itu membawa saya pergi, saya hanya fokus pada pisau saya. Saya sama sekali tidak memperhatikan ada yang aneh dengan dia. Sekarang, setelah dipikir-pikir, petugas keamanan itu, saat dia membawa saya ke bagian keamanan, dia selalu berjalan di dekat bayangan di bawah dinding. Setelah masuk ke bagian keamanan, dia juga berdiri di posisi orang yang tadi menjemput saya, tepat di tempat yang tidak ada sinar matahari. Saat saya merasa kedinginan, kepala bagian keamanan yang duduk di hadapan saya tiba-tiba berkata, "Anak muda, lalu, menurutmu ada yang aneh dengan saya?" Saya langsung menatapnya dan mata kami bertemu. Saya ketakutan, kaki saya lemas dan tidak bisa berdiri. Orang di depan saya tidak bergerak, menatap saya. Li Chunfeng memang berani. Dia berani mengganggu saya. Jika dia menyentuh saya akan sentuh seluruh keluarganya. Kamu tidak bisa lari. Ikut saya dengan baik. Ada pepatah yang bilang, ketika seseorang berada dalam kesulitan, dia akan berpikir dengan cerdas di saat genting. Saat itu, entah kenapa dalam kepala saya, tiba-tiba muncul satu pikiran. Jika dia sudah datang, kenapa dia tidak langsung membawa saya pergi? Pasti ada sesuatu di tubuh saya yang dia tidak berani sentuh. Itu adalah kain yang ayah saya minta saya masukkan ke dalam pakaian. Benda itu pasti bukan hanya untuk menutupi bau tubuh saya. Saya memiliki aroma khas itu, makanya dia tidak berani menyentuh saya. Jika tidak, dia pasti sudah menarik saya pergi di stasiun tadi. Sekarang saya jadi lebih tenang. Saya mulai menoleh untuk melihat ke dalam kantor. Pintu besar kantor tertutup rapat, tetapi jendelanya terbuka. Jika saya ingin melarikan diri, melompat keluar lewat jendela adalah yang tercepat. Saya baru saja berniat berdiri, tetapi langsung berhenti. Apakah orang itu membuka jendela dengan sengaja supaya saya melompat keluar? Apakah di bawah jendela ada sesuatu? Saya melihat ke arah jendela beberapa kali. Orang yang duduk di hadapan saya tiba-tiba menendang meja dengan kakinya. Air yang ada di atas meja mengalir ke arah saya. Secara refleks, saya berdiri dan berniat lari ke arah pintu besar. Namun, tubuh saya belum bergerak. Petugas keamanan yang duduk di hadapan saya langsung mengangkat kepalanya. Matanya yang sepertinya telah dibasahi darah langsung menatap wajah saya, benar-benar tajam. "Ya, kamu tidak bisa melarikan diri." Orang itu belum selesai berbicara ketika saya mendengar seseorang berteriak dari luar. "Kenapa orang ini sudah tidak bernyawa? Cepat panggil ambulans." Orang ini berasal dari mana? Dia yang bernama Li Chunfeng, kan? Saya mendengar seseorang dari luar berteriak. Li Chunfeng sudah tidak bernyawa. Saya panik, memukul-mukul pintu sambil berteriak. "Itu adalah ayah saya, panggil ambulans. Dia punya masalah jantung." Orang yang ada di dalam ruangan juga tidak menyangka akan ada kejadian mendadak di luar. Mereka hanya terkejut sebentar lalu saya tarik pintu besar dan lari keluar. Saat saya keluar, stasiun sudah kacau balau. Saya sengaja berdiri di antara kerumunan orang untuk mencari tempat yang ada sinar matahari. Saya ingin berjalan keluar dari sini. Keamanan yang memblokir saya di kantor. Tidak tahu kapan sudah berdiri di bayangan dekat pintu. Dengan kedua tangan tergantung di sisi tubuh. Dia terus-menerus tertawa dingin ke arah saya. Saya tidak bisa mendekat ke pintu. Jadi saya hanya bisa terus berdiri di antara kerumunan orang, menunggu ambulans datang. Ketika ambulans datang, petugas medis awalnya tidak membiarkan saya naik. Saya langsung terjatuh ke tubuh ambulans dan menangis terisak-isak. Perawat itu akhirnya merasa kasihan dan membiarkan saya naik. Saat saya meraih pintu ambulans untuk naik, tiba-tiba terdengar suara tawa dingin di dekat telinga saya. "Apakah kamu percaya kalau saya bisa kembali ke tubuh orang mati itu nanti?" Saat itu saya juga tidak bisa ngien Yuna. Dengan panik, saya memanjat masuk ke mobil dan duduk di tempat dekat pintu. Setelah mobil mulai berjalan, saya baru menoleh kembali ke pintu. Petugas keamanan itu masih berdiri di posisi yang sama. Hanya saja dia sedikit berbalik. Dan dari samping pintu, dia mengintip dengan satu mata. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke dalam mobil. Pada saat ini, saya baru memperhatikan tubuh di ambulans itu. Wajah tubuh itu sudah berubah. Siapa itu saya tidak ingat lagi. Pada saat itu, saya akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Ayah saya belum mati. Pasti bisa datang menyelamatkan saya. Saya hanya perlu bertahan sampai ayah saya datang. Saya duduk di mobil. Sesekali melihat tubuh itu, dan sesekali melihat perawat di samping saya. Orang itu bilang, kalau mau naik pasti harus muncul dari tubuh mereka berdua. Saya sedang melihat wajah mereka. Tiba-tiba ambulans itu mempercepat lajunya. Saya melihat keluar melalui jendela. Hati saya tiba-tiba terperanjat.
Meskipun saya belum pernah ke kota ini, beberapa kali, saya sangat mengenal jalan-jalan di sini. Ambulans ini sudah tersesat. Kemana mobil ini melaju? Bukankah itu pintu masuk terowongan? Mobil masuk ke terowongan. Cahaya di dalam mobil hilang. Siapa yang tahu apakah orang mati itu akan duduk lagi di dalam mobil? Detik berikutnya, dua perawat di dalam mobil itu menoleh bersamaan. Mereka menatap wajah saya dengan senyum dingin. Saat itu saya sudah tidak bisa berpikir banyak lagi. Saya segera menarik pintu mobil dan melompat keluar. Saya terguling beberapa kali di jalan raya sebelum akhirnya berhenti. Mobil di belakang mendadak menginjak rem keras. Hampir saja menabrak saya. Saya berpegangan pada kap mobil dan berdiri. Di tengah sumpah serapah sopir itu, saya berlari terpincang-pincang ke pinggir jalan. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Saya berlari lebih jauh. Namun tidak tahu harus melakukan apa. Saya berpikir-pikir, dan hanya teringat hal-hal yang ayah saya pesan kepada saya. Hal-hal itu yang saya tidak sempat lakukan kemarin. Mungkin jika saya lakukan hari ini, saya bisa menghindari malapetaka. Dengan pikiran itu, saya menggertakkan gigi, dan berbelok masuk ke toko pakaian kafan terdekat. Pemilik toko, berikan saya satu set pakaian kafan. Pemilik toko kafan hampir menutup toko ketika dia melihat seorang anak yang penuh darah berlari masuk dari luar dan mulai mengukur pakaian kafan di tubuhnya. Dia hampir terjatuh ketakutan. Saya tidak peduli dengan reaksi dia. Saya ambil satu set pakaian kafan yang sesuai. Langsung di toko, saya melepas pakaian saya. Saya pakai pakaian kafan itu, melempar uang di atas meja dan berlari keluar. Saat saya keluar dari toko kafan, hari hampir gelap. Saya masih jauh dari penginapan. Saya mengenakan pakaian kafan. Dan meskipun sudah mencoba beberapa kali, tak ada satupun mobil yang berhenti. Saya kehabisan tenaga dan masuk ke sebuah kuil tanah dewa, yang tidak jauh dari jalan. Ayah saya bilang, harus bersembunyi di dalam rumah, dan tutup semua pintu dan jendela. Kuil tanah dewa itu hanya punya satu pintu. Saya hanya bisa mencoba. Semoga bisa selamat di dalam kuil itu. Tak lama setelah itu, langit di luar pun gelap. Di dinding kuil tanah dewa, sebuah titik merah muncul. Sepertinya ada seseorang yang duduk di luar, menggunakan satu mata untuk mengintip melalui celah dinding. Saya langsung duduk tegak. Orang di luar itu tertawa dan berkata, "Kamu pikir bersembunyi di dalam kuil bisa menghindari aku? Saya beritahu kamu, kuil bukanlah tempat biasa. Kuil tanpa dewa hanya bisa dihuni oleh hantu. Nanti, ketika hantu di kuil itu kembali, kamu akan mati lebih cepat." Mendengar itu, tubuh saya langsung gemetar. Saya sudah pernah mendengar orang mengatakan bahwa hantu bisa tinggal di dalam kuil. Saat saya masuk tadi, saya tidak melihat adanya altar dengan nama arwah. Yang berarti ini adalah kuil kosong. Beberapa hal memang sebaiknya tidak dipikirkan. Semakin dipikirkan, semakin merasa takut. Saya berusaha tidak memikirkan. Tapi begitu saya berpikir, terasa dingin di punggung. Seperti ada seseorang yang sedang mengintip dari atas altar. Orang di luar kuil itu masih berbicara. "Nanti kalau angin bertiup, kamu akan tahu. Angin dari langit hanya sebentar. Tapi angin dari hantu itu bertahan lama. Cobalah rasakan apakah ada sesuatu yang meniup di sampingmu." Begitu dia berbicara, aku baru sadar. Rambutku mulai terangkat perlahan. Aku yakin, memang ada seseorang di belakangku. Dia duduk di meja persembahan dan meniupkan udara ke kepalaku. Tubuhku langsung kaku seketika. Tiba-tiba ada sebuah pikiran yang terlintas di kepala. Tidak mungkin, dia sudah memblokir aku di dalam kuil ini. Kenapa dia masih takut masuk? Apakah dia melihat tas di tubuhku? Bau dari tas itu pasti sudah ada sejak lama. Selama bau di atasnya tersebar, dia bisa masuk. Kuil ini terbuka di semua sisi. Orang di luar ingin menipu aku agar tidak bergerak. Mereka ingin angin menyebarkan bau dari dalam tas itu. Aku mengambil kain putih itu dan bertanya, "Kamu takut ini, kan? Aku akan memakannya sekarang. Lihat saja bagaimana kamu menangkapku." Aku bahkan tidak melihat apa yang ada di dalam tas itu. Aku buka kain tas dan langsung menuangkannya ke mulutku. Begitu benda itu masuk ke mulutku, baru setelah itu aku merasakan bahwa itu adalah beberapa benda yang mirip seperti manik-manik. Benda dalam tas itu terasa seperti dilapisi minyak. Aku tidak perlu menelan. Semuanya langsung meluncur ke tenggorokanku. Aku melemparkan tas kain dan menunjuk ke dinding, berteriak, "Kamu berani masuk dan tangkap aku? Berani nggak?" Orang di luar terdiam beberapa detik sebelum tertawa. "Anak muda, kamu memang berani. Apa saja berani dimakan." Li Chunfeng sudah menangkap hantu sepanjang hidupnya. Anaknya sendiri sudah menjadi hantu. Jika dia belum mati, aku benar-benar ingin lihat apakah dia bisa hidup lagi. Aku tidak mengerti maksud lawan bicara, tapi aku menangkap sedikit. Dia bilang ayahku sudah mati. Aku hampir pingsan, tapi dia terus tertawa. "Anak muda, jika kamu belum mati, kembalilah dan bertarung dengan kami. Dalam kehidupan ini, kita akan membunuh seluruh keluarga Li. Atau kamu yang akan membunuh kami." Aku masih belum paham apa yang sedang terjadi. Tapi aku merasa seperti perutku terbakar api. Rasa sakit yang menyusuk hati. Pandanganku gelap. Aku pingsan di dalam kuil. Saat aku sadar, cahaya matahari yang menyilaukan sudah masuk melalui celah dinding kuil. Hal pertama yang kulihat adalah seorang pria parubaya yang duduk di bawah sinar matahari. Cahaya dari celah dinding itu seperti dua pisau yang saling bersilangan di atas bahunya. Namun pria itu seolah tidak tahu bahwa cahaya akan. Pria itu duduk bersila di dalam cahaya dan bayangan. Menghadap cahaya, sepertinya sedang merenung. Aku baru saja bergerak sedikit, dan mendengar dia berkata, "Aku sedang berpikir bagaimana harus menangani kamu."
Hatimu, Lipo, adalah anak dari Li Chunfeng. Orang yang ayahmu suruh kamu cari adalah aku. Reaksi pertamaku bukan mendekat, melainkan diam-diam mundur beberapa langkah. Orang ini datang terlalu tepat waktu. Kumo sepertinya tidak memperhatikan reaksiku dan terus berbicara sendiri. Sekarang aku sedang berpikir, apakah aku harus membunuhmu? Tubuh dan takdirmu sudah membawa angka yang sangat gelap. Sekarang kamu bahkan mengenakan pakaian orang mati. Di tempat yang dipenuhi energi gelap, kamu makan Raja Setan Relik. Itu sama dengan memberikan nyawamu ke dunia bawah. Kamu hidup, tapi sebenarnya sudah menjadi hantu. Seharusnya aku membunuhmu, namun kamu masih punya umur panjang. Tubuh manusia masih ada, kamu masih manusia. Jika aku membunuhmu, itu hanya tindakan pencegahan. Jika kamu bukan anak dari Li Chunfeng, aku pasti tidak ragu untuk membunuhmu. Tapi kamu justru harus memanggilku Tuan Besar. Karena itu aku bingung. Aku diam dan hanya melihat Kumo tanpa berkata sepatah kata pun. Sejak kemarin setelah aku makan relik Raja Setan dan pingsan lalu bangun. Sepertinya aku telah berubah banyak. Setidaknya aku tidak lagi takut pada hidup dan mati. Kumo mengeluarkan sebuah koin besar dan melemparkannya ke arahku. Mau membunuhmu atau tidak? Serahkan pada takdir. Kamu yang pilih. Hidup atau mati. Lemparkan koin besar sendiri. Hidup atau mati itu sudah takdir. Aku mengangkat kaki dan menendang koin besar yang ada di tanah. Aku bertanya, kamu teman sejawat ayahku? Kumo datang dengan cara yang sangat aneh. Kedatangannya lebih mendadak daripada orang yang mengejarku kemarin. Setidaknya ayahku sudah memperingatkan bahwa ada sesuatu yang akan datang mencariku. Tapi dia tidak bilang bahwa Tuan Besar bisa datang mencariku. Kumo menatapku sejenak dan berkata, ikuti aku. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu sekarang juga. Setelah berkata begitu, dia berjalan keluar dari kuil tanpa menoleh. Jika Kumo ingin membunuhku dengan hantu yang datang tadi malam, aku rasa aku tidak akan bisa lari. Jika dia benar-benar Tuan Besarku, aku juga tidak perlu lari. Aku ragu sejenak, lalu mengikuti langkah Kumo. Kami berjalan menuju arah terowongan. Kumo terus berjalan masuk ke dalam terowongan dan baru berbicara lagi. Kamu berani masuk ke terowongan ini? Langkahku sedikit ragu, tapi aku tetap mengikuti dia dan terus berjalan. Kumo berbicara sambil berjalan. Sebenarnya, terowongan ini adalah tempat perbatasan antara dunia hidup dan dunia mati. Orang dan hantu bisa lewat sini. Berhati-hatilah saat berjalan. Jangan sampai menabrak teman-temanmu yang sedang menghindar dari sinar matahari. Saat Kumo berbicara, aku secara otomatis menoleh ke sekelilingku. Untungnya, tidak ada apa-apa di sekitarku. Tapi Kumo berkata, coba lihat ke belakang. Aku kaget saat menoleh, dan melihat, di pintu terowongan, ada sebuah bayangan yang sedang berjongkok, memegang tubuhnya dan sedang mencium bau asap rokok yang dibuang keluar dari mobil oleh sopir. Saat aku menoleh, orang itu sepertinya tahu aku sedang memandanginya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar sebelum menghilang begitu saja. Aku masih belum bisa mengatasi kejutan. Saat itu, aku mendengar suara Kumo berkata, kamu sekarang sudah menjadi salah satu dari mereka. Kemanapun kamu pergi, mereka akan selalu terlihat di sekitarmu. Manusia yang bisa melihat hantu sebenarnya bukanlah hal yang baik. Karena hantu akan meminta bantuan dari orang. Jika kamu tidak membantunya, bisa jadi dia akan mengganggu kamu. Begitu Kumo selesai berbicara, orang yang tadi berjongkok di pintu terowongan tiba-tiba muncul di sampingku. Apakah ada rokok? Berikan aku satu batang. Nyalakan dan letakkan di tanah saja. Mendengar itu, aku buru-buru mengambil sebatang rokok, menyalakannya, dan meletakkannya di tanah. Orang itu menghisap 2 kali dengan keras sebelum berkata, ada seseorang di saluran pembuangan depan. Dia meminta bantuanmu. Terserah kamu mau bagaimana. Aku mengikuti arah jari orang itu dan melihat ke sana. Di sana memang ada sebuah lubang saluran pembuangan yang gelap. Di sekitar bibir lubang itu masih mengeluarkan uap dingin. Sekilas, sepertinya ada seseorang menempelkan wajahnya di tepi lubang dan perlahan bernapas. Aku secara otomatis mundur selangkah. Namun Kumo dengan langkah besar berjalan ke arah lubang itu. Ketika hantu meminta bantuanmu, mereka akan memberimu imbalan tertentu. Kamu memberi rokok kepada hantu tadi. Baru dia memberitahumu untuk hati-hati dengan lubang sumur. Semakin besar permintaan hantu padamu, semakin banyak pula imbalan yang akan kamu terima. Apakah kamu ingin mencoba apa yang akan diberikan oleh hantu di bawah sumur? Siapa tahu dia bisa membantumu untuk membunuhku. Ku melangkah maju sedikit, lalu mundur lagi. Kumo melihatku dengan senyuman setengah mengejek dan berkata, apa kamu tidak berani jalan? Atau tidak ingin bertransaksi dengan hantu? Aku sedikit menggelengkan kepala dan menjawab, bukan begitu. Jika hantu di saluran pembuangan bisa membunuhmu, hal yang dia minta dariku pasti tidak bisa kulakukan. Dan dia juga tidak bisa membunuhmu. Kalau tidak, kamu tidak akan berdiri di tepi saluran pembuangan. Cerdas. Kumo berbalik dan berjalan ke sisi terowongan. Aku mengikuti langkahnya dengan erat. Saat aku melewati tepi saluran pembuangan, aku mendengar suara tangisan wanita dari belakang. Kembalilah, kamu bisa melihatku. Hanya kamu yang bisa membantuku. Aku mati dengan sangat tidak adil. Tidak ada yang membela aku. Tolong, bantulah aku. Suara tangisan wanita itu terdengar sangat menyedihkan. Namun aku menundukkan kepala dan terus mengikuti Kumo. Aku berjalan di belakangnya menuju keluar terowongan. Saat aku hampir melangkah keluar dari terowongan, wanita itu berteriak, jika sekarang kamu tidak bisa membantuku, apakah kamu bisa membantuku di masa depan? Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa melihatku. Selain kamu, tidak ada yang bisa membantuku. Setelah mendengar itu, aku sedikit ragu.
namun aku mempercepat langkahku. Wanita itu berteriak, kamu bahkan tidak mau memberiku janji, kamu yang berhati serigala dan hati anjing pasti akan mati dengan cara buruk. Siap-siap saja, ketika kamu berjalan di jalan ini lagi, aku pasti akan membunuhmu. Aku menoleh ke terowongan, yang aku lihat adalah sepasang mata yang penuh dengan kebencian. Namun, pada saat ini, Kumu tersenyum. Apakah kamu ingin membunuhnya? Kumu tidak menunggu aku menjawab dan berkata sendiri. Kamu sangat jelas tentang dirimu sendiri. Kamu tahu betul apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan. Dan juga tahu apakah kamu punya hak untuk membuat janji pada orang lain. Kamu belum cukup bodoh untuk memamerkan hati pahlawan kemana-mana. Tiba-tiba Kumu berkata dengan suara keras. Katakan padaku, apakah kamu ingin membunuhnya? Jujurlah, aku bilang ingin. Aku bilang ini adalah kebenaran. Aku bisa melihat hantu, tapi tidak memiliki kemampuan untuk membantunya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa bertahan hidup hari ini. Lalu kenapa aku harus memberi janji padanya? Hantu itu tidak bertanya mengapa. Langsung ingin membunuhku. Memang membuatku marah. Bahkan ada niat untuk membunuh. Kumu tertawa dingin, lalu berkata, ikuti aku, jika kamu tertinggal 10 meter, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju 1 langkah. Kumu tampak biasa saja, namun setiap langkahnya melangkah lebih dari 5 meter. Saat dia melangkah lagi, dia pasti bisa menjauhkan aku sejauh 10 meter. Saat dia belum mendarat, aku berlari sekuat tenaga ke depan. Aku mengikuti dengan erat di belakangnya. Kumu yang berjalan di depan mendengar aku mengikuti. Dia tertawa dan berkata pintar, lalu mempercepat langkahnya. Aku terus berlari cepat mengikuti di belakangnya. Saya tidak pernah membiarkan diri saya keluar dari batasan yang telah dia tentukan. Saya bahkan tidak sempat berpikir, kenapa saya bisa berlari secepat itu. Hanya diikuti Kumu menuju rumah saya. Kumu berjalan hingga hampir sampai rumah saya, baru berhenti di ujung desa. Dia dengan dingin berkata, sudah hampir sampai rumahmu. Kamu bisa coba teriak minta tolong. Jika ada yang datang untuk menyelamatkanmu, kamu bisa melarikan diri. Sebelum sampai di depan rumahmu, kamu masih punya kesempatan. Sambil berbicara, Kumu berbalik dan menarik tanganku. Ia membawaku menuju arah pintu rumah. Saat kami baru saja memasuki ujung desa, kami bertemu dengan kepala desa. Kepala desa memandang Kumu dari atas hingga bawah. Lipo, ada tamu di rumahmu. Ini siapa ya? Saya membuka mulut, tapi akhirnya hanya mengatakan satu kalimat. Ini teman sekolah ayah saya. Saya yang menjemputnya di kota hari ini. Kepala desa tidak curiga, hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Saya ingin hidup, tapi saya tidak bisa mempertaruhkan keselamatan orang desa demi diri saya sendiri. Jika aku benar-benar berteriak minta tolong, meskipun hubungan kami dengan warga desa tidak terlalu baik, mereka tetap tidak akan diam saja melihatku diculik. Kumo menarikku ke depan pintu rumah. Lalu, dengan ringan menepuk pintu besar rumahku, aku melihat pintu besi rumah perlahan terbuka. Dia berkata dengan santai, pergilah cari ayahmu. Aku tidak sempat melihat Kumo dan langsung berlari ke dalam rumah. Aku berlari keliling rumah, keluar dan masuk. Kemudian aku berlari ke kolam air di belakang halaman. Kolam air itu kini sudah kosong. Hanya tinggal sebuah lubang besar yang mengeluarkan hawa dingin. Aku meluncur turun mengikuti tepi lubang, dan akhirnya, melihat pintu besar besi tuang yang menempel di dinding batu. Di balik pintu besar itu hanyalah sebuah gua kecil sekitar 10 meter persegi. Namun, gua itu kosong. Selain sebuah liontin yang biasanya digantung di leher ayahku, tak ada jejak atau tanda apapun. Aku berputar-putar di dalam gua dan akhirnya air mata mulai mengalir. Liontin itu adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh ayahku. Dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya. Sekarang liontin itu jatuh di gua, dan dia tidak tahu kemana perginya. Ayahku pasti telah terjadi sesuatu. Saat aku kebingungan, tiba-tiba, Kumo berteriak dari atas lubang. Kamu Dada Zunbei tinggal di lubang ini? Kamu tidak akan naik? Aku menyeka air mata dan dengan susah payah memanjat keluar dari dasar lubang. Kumo dengan santai berkata, aku adalah musuhmu, tapi kamu tidak punya kemampuan untuk membunuhku. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah ikut denganku, belajar keterampilanku. Nantinya, kamu bisa balik dan membunuhku. Pilihan kedua adalah aku bunuh kamu sekarang, agar kamu bisa bergabung dengan Li Chunfeng. Kamu pilih yang mana? Aku menggertakkan gigi dan berkata aku akan membunuhmu. Bagus, Kumo berkata sambil membalikkan tangannya. Untuk membalas dendam, kamu harus hidup terlebih dahulu. Barang-barangmu masih ada. Dia belum pergi. Dalam 3 hari, dia akan datang mencarimu lagi. Kamu tinggal di rumah selama 3 hari. Setelah 3 hari, kalau kamu masih hidup, baru pikirkan balas dendam. Li Chunfeng meninggalkan banyak hal di rumah untuk menyelamatkanmu. Dia juga meninggalkan teka-teki terbesar untukmu. Apakah kamu bisa hidup atau tidak tergantung apakah kamu cukup pintar. Di dunia kami, orang bodoh tidak berhak untuk hidup. Setelah Kumo mengatakan itu, dia pun pergi. Reaksi pertama saya adalah ingin lari, tapi kaki saya belum sempat melangkah. Saya sudah berhenti. Kumo tidak akan membiarkan saya keluar dari halaman ini. Dia pasti sedang menunggu saya di suatu tempat. Lagi pula, jika saya lari ke tempat asing, apakah saya bisa menghindar dari hantu yang mencariku? Tapi saya benar-benar tidak tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikan ayah saya di rumah ini. Saya mulai berusaha keras mengingat detail kehidupan ayah saya. Pertanyaan-pertanyaan lama yang jelas maupun yang samar-samar. Satu persatu pertanyaan muncul di kepala saya. Yang pertama saya pikirkan adalah tentang seorang peramal Feng Shui sebelumnya.
Dia mengatakan bahwa rumah kami adalah Feng Shui Qian Kun Zhao Yue. Bukankah itu terbalik? Bulan bersinar di langit menerangi dunia. Jika dunia ini tidak bercahaya, bagaimana bulan bisa menerangi? Seharusnya itu adalah bulan menerangi Qian Kun. Ayah saya biasanya melakukan segala sesuatunya dengan teratur. Jika Feng Shui ini disusun oleh ayah saya, dia tidak mungkin membuat urutan yang salah. Kecuali jika dia sejak awal memang merancang Feng Shui yang terbalik. Pada saat itu saya belum mengenal Feng Shui, dan saya tidak tahu apa arti Feng Shui. Hal yang bisa saya lakukan hanya mencari informasi di internet. Begitu saya membuka komputer ayah saya melihat, di meja ada dokumen yang bertuliskan Poer yang dipersonalisasi. Poer, ketika kamu membaca surat ini, saya kira saya sudah dalam masalah. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak ingin saya beritahu. Tapi jika saya tidak memberitahumu, tidak ada orang lain yang bisa memberitahumu. Hanya saya sendiri yang tahu rahasiamu di dunia ini. Kamu selalu penasaran kenapa saya memberi nama kamu Lipo. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa memberi nama anak tidak boleh menggunakan kata yang berhubungan dengan setan atau roh. Karena kata-kata itu terlalu berat dengan energi negatif. Orang yang tidak memiliki takdir khusus tidak bisa menahan kata-kata seperti itu. Saya bisa memberitahumu bahwa kamu adalah orang dengan takdir khusus. Takdirmu adalah takdir buruk yang sangat langka, yang jarang terjadi dalam 1000 tahun. Ketika kamu lahir, saudara saya sudah berkata bahwa dia harus membunuhmu. Dia merasa bahwa takdirmu terlalu berat dengan energi negatif, dan suatu saat kamu akan menjadi hantu atau makhluk jahat, yang akan mengacaukan dunia ini dengan darah dan kekerasan. Membunuhmu adalah untuk menyelamatkan orang lain. Saya mengkhianati sekte saya demi menyelamatkan hidupmu. Saya membawamu untuk bersembunyi di sini, karena saya melihat tubuh yang terpendam di bawah batu monumen yang dapat menahan roh itu. Saya membalikkan pengaturan Feng Shui dan memberi makan ayam dengan rambut dan kukumu. Itu semua untuk memindahkan takdirmu ke tubuh tersebut. Hanya cara ini yang bisa mengubah nasibmu, agar kamu bisa hidup dengan bahagia. Sayangnya, perhitungan manusia tidak bisa mengalahkan takdir. Saya tidak menyangka bahwa bulan darah akan muncul tanpa peringatan. Sebagai seorang ahli, saya tidak bisa meramalkannya. Munculnya bulan darah adalah kegagalanku dalam ilmu ini. Saya harus memperbaiki kesalahan saya. Saya membiarkanmu lari untuk memberimu sedikit harapan. Tubuh mayat itu terus menyerap energi darimu. Selama kamu ada di dekatnya, dia pasti akan menemukanmu. Kembalinya kamu sekarang berarti saudara guruku sudah menemukanmu. Saudara guruku tidak akan peduli hidup matimu. Dibandingkan dengan tubuh mayat itu, dia lebih ingin membunuhmu. Jika saya tidak salah hitung, saudara guruku akan membiarkanmu tinggal di rumah. Membiarkanmu mengundang mayat itu keluar untuk mati bersamanya. Jangan pedulikan tubuh mayat itu. Saya telah meninggalkan jalan keluar untukmu di rumah. Tapi saya tidak bisa menulisnya di sini. Karena saat kamu membaca pesan saya, ada orang lain yang mengawasi kamu. Cari sendiri cara melarikan diri. Melarikan diri dari pengawasan saudara guruku. Juga menghindari mayat itu. Saat saya selesai membaca surat ini, tiba-tiba ada rasa dingin muncul di belakang saya. Sepertinya ada seseorang di belakang saya. Saat itu tidak mungkin ada orang lain di rumah saya. Namun, rasa ada seseorang di belakang saya sangat jelas. Saya dengan jelas merasakan orang itu menaruh tangan di punggung kursi saya. Pada saat itu, kalimat di layar komputer saya saat kamu membaca pesanku. Ada orang lain yang sedang mengawasi kamu menjadi sangat mencolok. Saya diam-diam menggeser tangan saya yang berada di atas meja komputer ke belakang. Aku memegang keyboard dan dengan kuat menariknya ke belakang. Saat kabel data keyboard terputus menjadi 2, keyboard yang ada di tanganku juga langsung dihantamkan ke kursi. Tombol-tombol keyboard berterbangan, namun di belakangku justru kosong. Aku memegang bagian keyboard yang terputus, berusaha menenangkan diri untuk beberapa saat. Pesan tertulis bahwa ayahku telah meninggalkan cara untuk melarikan diri. Namun cara itu ada di mana? Aku berpikir keras, dan tiba-tiba teringat tentang pedang yang diberikan ayahku. Aku ingat pedang itu seharusnya sepasang. Ayah memberiku 1 pedang, dan 1 lagi pasti ada di kamarnya. Aku mencari di seluruh rumah. Akhirnya menemukan pedang itu di belakang rak buku. Setan yang mengejarku. Ini adalah pedang 7 bilah. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mencoba mengambil pedang itu. Aku membawa pedang itu kembali ke kamarku. Karena ayahku telah meninggalkan cara melarikan diri. Tempat itu pasti tidak mencolok dan mudah untuk aku melarikan diri. Aku berpikir keras. Satu-satunya hal aneh di rumahku adalah tempat itu mungkin hanya ada di kamarku sendiri. Kamarku memiliki sebuah jendela belakang. Jika jendela itu dibuka, aku bisa langsung melihat tembok halaman. Jendela dan dinding di kedua sisi sudah diblokir oleh ayahku dengan batu bata hijau. Keluar dari jendela itu hampir seperti masuk ke jalan buntu. Aku pernah bertanya pada ayahku, jendela itu untuk apa? Dia bilang itu untuk melarikan diri. Jika terjadi gempa bumi atau kebakaran, kamu bisa membuka jendela dan lari keluar. Takutnya rumah roboh. Tapi kamu tidak akan tertimpa. Aku berlari ke dalam kamar dan merobek gambar tahunan di dinding, mendorong jendela keluar. Namun, aku langsung bertemu dengan bayangan seseorang di luar jendela. Itu ayahku yang berdiri di luar jendela. Wajah ayahku hampir tertutup lumpur. Lumpur di wajahnya bercampur dengan darah. Matanya juga membara merah. Jangan bersuara. Aku akan membawamu pergi. Berikan tanganku.